Ini kitab ini adalah menjelaskan tentang kehidupan di alam kubur. Ya, kita semua akan hidup nanti di alam berikutnya, akan pindah ke alam kubur di dalam tanah. Seperti orang-orang yang atau teman kita, orang tua kita sudah pindah, kita pun nanti akan pindah. Di situ ada kehidupan, ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Nikmat kubur sebagian Allah jadikan kubur tadi raudhah min riyadhil, sebagai taman surga indah luar biasa. Walaupun kata orang yang belum mati makanan, tapi menurut pandang yang sudah meninggal dunia itu istimewa. Lalu banyak minuman makanan dikirim dari surga. Kita harus percaya ini adalah yang berbicara Rasulullah SAW. Rasul bilang seperti itu. Ada lagi kubur itu kubrotan min hibatina, adalah satu lubang yang penuh dengan api. Jadi penuh dengan api lubang. Sekarang pembahasan yang kita sebut dulu. Ada cerita di situ ya, kalau nggak rasain. Jadi beliau punya tetangga meninggal dunia. Pas dia ke kakaknya itu nangis terus. Pas ditanya kenapa nangis terus, ya karena kata kakaknya itu, adik saya meninggal dunia itu bermimpikan di alam kuburnya sedang disiksa. Bahkan menurut satu keterangan beliau kehilangan dompetnya. Digalilah kuburan tersebut, baru dikubur. Pas dia pulang, lalu ingat dompetnya di mana. Ini kisahnya. Di kuburan digali, pas digali, pengen tahu tuh adanya yang dikubur kita di baru beberapa jam lah. Pengen tahu bagaimana. Pas dibuka satu papan tuh, ternyata keluar api. Ini tangan dia yang megang papan tadi gosong. Itu nyata. Kalau siksa kubur itu ada. Kita harus beriman, meyakini, seyakin-yakinnya ada siksa kubur. Kalau kita tidak meyakini, maka berarti kita murtad. Ada itu sebagian daripada iman bil ghaib. Artinya alam ghaib. Salah satu alam ghaib itu nikmat kubur siksa. Maka andai kata orang-orang manusia bil khusus beragama Islam, kalau mereka ingin meyakini, beriman terhadap ada siksa kubur, ini ngaji tidak akan cukup tempat ini, karena mereka takut nanti di alam kubur itu disiksa. Atau kalau sholat maghrib sebelum asar maghrib subuh itu tidak akan muat masalah ini. Kalau benar-benar yakin beriman terhadap alam, dan mereka itu terhadap alam-alam tadi itu seakan-akan khayalan atau kisah belaka, cuma mau sholat. Ya. Sholatnya kadang-kadang, ya sholat kadang-kadang kadang-kadang. Orang-orang yang kagak sholat itu seperti itu. Dia seakan-akan tidak beriman, tidak percaya adanya nikmat kubur, apalagi siksa. Maka termasuk orang yang kalau tidak percaya. Masa, gitu. Kenapa mereka sampai tidak sholat, tidak mau mengerjakan perintah Allah? Karena bodoh. Kenapa bodoh ini nggak mau ngaji? Nggak mau menerima nasihat dari Allah Subhanahu, nggak mau menerima nasihat dari Rasul. Ya, sedangkan yang punya rencana atau rancangan itu adalah Allah. Ya, yang sudah merancang Allah teh. Ya, Allah menciptakan kita. Pertama, Allah pengen dikenal oleh kita. Kedua, ingin disembah oleh kita. Lalu kita ini oleh Allah dihidupkan di alam kandungan, di alam dunia, nanti pindah alam kubur, pindah lagi pada masa, pindah lagi ke surga. Ini sudah dirancang oleh Allah. Ya, sudah aturan Allah, harus kita meyakini. Nah, perjalanan ini yang diceritakan tadi tidak akan percaya, tidak akan kita kenal tahu kecuali kita akan di dalam pengajian. Insyaallah kita ngaji ini selamat dunia akhirat. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitab yang menjelaskan tentang kehidupan di alam kubur. Ya, ruh kita nanti hidup. Alhamdulillah.
alias melawak. Wasabatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabata, dan telah tetap, ini hadis telah nyata anhu dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menerangkan tentang kehidupan dalam kubur. Pan Nabi mah mustahil bohong. Apa yang dikatakan oleh Nabi itu benar, karena semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mah kalau mau ngomong diam dulu, nggak langsung ditanya lu soal, enggak, ya dulu Allah kasih tahu. Ya hadis qudsi namanya, langsung kata Allah ini ceritakan. Nah ini termasuk hadis ini teh, ya syariatnya Nabi yang ngomong, hakikatnya dari Allah. Apa kata Nabi? Anal mayyita, sesungguhnya mayitnya orang yang sudah meninggal dunia. Berarti rohnya ini, mayit rohnya. Kalau jasad nama ya seperti baju. Ya, jadi awal mula kita diciptakan oleh roh itu yang menghidupkan kita. Kalau kata mobil mesinnya, motor mesinnya. Motor mobil begitu bagus, tapi kalau nggak ada mesinnya jalannya enggak. Nah, kita di sana pertama yang diciptakan oleh roh kita. Nah, kalau badan ini mah sebagaikan baju. Kita kan punya badan nih, pakaian baju. Nah, roh kita kan bajunya ini, badan kita. Dimasukkanlah ketika 4 bulan di dalam perut ibu kita. Dia hidup sampai sekarang segede ini kita. Nanti roh ini akan keluar lagi dari baju ini. Akan ditinggalkan badan ini, akan hancur. Hingga tulang belulang dimakan binatang. Badan kita tuh. Nah, nanti kecuali nanti ada beberapa amalan orang yang tidak hancur di alam kubur di sini. Ya. Salah satunya orang yang mau tidur membaca surat Tabarok Al-Muluk, nanti di akhirat sudah meninggal dunia, dikubur di badannya seperti ini. Bahasa Jawa berkerken enak berkerken. Untuk bangsa kita mah tahu nyawa atuh gitu nya. Apa nyawa atuh bahasa Indonesia? Nggak tahu gitu badan kita nanti ketika meninggal dunia dimasukin kubur ke paling 3 hari udah. Kalau banyak dimasukin di dalam oleh kita, malam-malam masuk lontong, masuk gehu, masuk bulu, masuk ulama dulu mah, orang dulu mah selagi masih kuat itu tidak dimasukkan apapun badannya itu. Kuat 2 hari, ibadah kuat dengan tidak makan 2 hari kan? Baru setelah oleng tuh baru makan. Ada yang kuat 7 hari kagak makan. Orang dulu mah begitu, karena mereka yakin. Saya yakinnya ditugaskan dalam dunia untuk menyembah Allah, bukan untuk makan, untuk jalan, bukan. Maka mereka itu setiap hari mengukur kemampuan. Alai kata tidak makan 7 hari, kuat ibadah dengan tidak makan 7 hari. Bahkan ada wali di Bandung ngomong begini, padahal kita ini kalau nggak makan 1 tahun pun kita kuat. Begitu orang. Sampai dengan kita, padahal kita kalau tidak makan ya 1 kali gitu, 1 hari lama sudah gitu kan. Beda derajatnya ya, beda derajatnya, karena orang-orang tersebut sudah disetting oleh Allah emang orang seperti itu. Kita mah emang ahli makan ya makan deh gitu. Jangan nurutin orang sok aja ya. Kita mau udah perjalanan hidup kita kalau selamat ini selamat dunia akhirat, kita usaha ibadah ngaji, usaha ibadah sudah itu. Ini guru saya dari Cibogo, namanya Pak Joko. Beliau ngomong begitu masa usaha kita. Udah kita mah karikot kita mah usaha ibadah, usaha buat menumpang kehidupan kita, istri kita, anak kita, ibadah buat kita menyembah kepada Allah, ya buat selamat akhirat ngaji supaya ibadah kita benar itu. Insya Allah berkah, insya Allah berkah. Kalau yakin kita dengan tarikh yang 3 tadi, kita ingin punya mobil, insya Allah punya mobil. Ya,
Kalau kita ingin bangun rumah, baru berapa tingkat, 10 tingkat ya. Kalau ada duitnya. Ya, makanya kita tidak ada waktu yang diijabah doa kecuali lagi ngaji ini. Karena kalau lagi ngaji ini badan kita udah suci semua, bersih dari dosa. Tidak ada dosa kita selain. Saking tidak ada dosanya, diibaratkan kita ini baru lahir dari rahim ibu kita. Sekarang insya Allah. Jadi kalau kita ini tenang hati kita, tidak terbayang-bayang dosa, rajin kita ngaji, yakin, ya ketika ngaji kita bersih dosa kita, tidak ada sekepul pun tidak ada saat sebesar semut yang kecil tidak ada sekarang. Alhamdulillah. Saya kalau kita ingin yakin bersih hati kita, dosa kita sering duduk di majelis. Nah, kata Nabi anal maita, sesungguhnya mayit itu ruhnya iku yasma'u, jadi khobar anak iku yasma'u, mendengar ini mayit, roh yang sudah keluar mendengar Qur'ani Ali, suara sendalnya al-masihina, orang yang berjalan lahu disegeri lain ijak seketika insorofu, mereka pulang budal. Ini nas atau manusia atau masihin pulang anhu, meninggalkan si mayit. Jadi kata Nabi, si mayit itu kalau sudah dimasukkan ke dalam tanah, ia mendengar suara sendalnya, sepatunya, apalagi sudah jepit, keprek gitu kan. Itu mendengar orang yang sudah meninggal di dalam kubur di dalam tanah. Karena setelah pemakaman selesai, itu ruhnya itu ditempelkan di dadanya, jadi hidup dan tidak bisa gerak, cuma di dada. Ingat, di mana saya ini? Kau pengap ini, pengap dengan daya oksigen kan? Sempit begini. Nah, ingat dia dulu pernah mendengar kiai, kita akan berada di tempat yang pengap, yang sempit. Oh, di dalam kubur. Barulah berteriak orang tersebut. Sadar dia. Ketika mati dia dicabut ruhnya itu bagaikan mimpi mati. Mimpi dicabut ruhnya oleh malaikat. Mimpi dia ketika dipandiin oleh ustaz atau amin, kayak mimpi dia dibawa ke masjid, kayak mimpi pasrah, sudah ada di dalam kubur, sudah selesai di kubur, baru ruhnya ditempelkan lagi, lalu sadar dia, oh saya nggak mimpi ini, ternyata nyata. Barulah dia ini berteriak, belum ngaji, belum sholat, dan belum puasa, minta kepada Allah, ingin balik lagi ke alam, tidak bisa. Namun juga ini, nah ketika sudah selesai dikubur, lalu kalau ahli sunnah wal jamaah sudah baca talqin kan, ini ya pulang tidak sampai selesai, dia mendengar tuh sambil nangisnya, ya berteriak-teriak, saya ini hidup lagi, tolong gali lagi, yang di atas budek, terutama ambil budek. Ya, padahal ini berteriaknya sampai ribuan kilometer kedengarannya. Binatang-binatang seterusnya itu mendengar berteriakan itu. Cuma yang tidak mendengar adalah dua golongan, adalah manusia dan jin. Sengaja oleh Allah sendiri. Nah, mendengarnya kita ini dari hadis ini baru kita mendengar. Artinya bila menerima cerita ini, kisah ini dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mendengarnya ini. Nanti kita kalau sudah masuk kubur akan seperti itu, tapi kita pengen keluarnya bukan karena penyesalan, karena kita kalau orang yang soleh rajin ibadahnya, rajin ngajinya, masuk kubur, pas itu kuburannya lebar luas, lalu tiba-tiba terang kayak siang, lalu banyak orang yang datang,
Ini siapa? Ini sholat zuhur, ini sholat asar, orang-orang teh. Ini cak banget siapa? Ini kan pahala ngaji malam Sabtu sambil ngantuk. Nah ini orang berteriak pengen kembali lagi ke dunia, ya Allah. Ya bahasa gening nyata. Nah begini teh. Ternyata. Kok nyata sekarang apa yang dikatakan dalam kitab teh hadis Rasul teh, apa yang diceritakan oleh kiai guru kita nyata. Kembalikan lagi ya Allah. Saya mohon ke dunia, saya ingin lebih rajin lagi ngajinya. Itu. Masa guru saya di Bandung ngomong ini. Baru-baru pantar kita, pantar balik balik kan jika itu sudah ya Allah ya Allah ya Allah gitu. Cuman ada di jiwanya. Ya, dia ketika main dunia pengen balik ke alam dunia itu, pengen 24 jam tadi dipakai ibadah terus. Gitu. Balik. Itu tidak balik, apalagi kita. Ya. Alhamdulillah. Jadi hadis ini menjelaskan kehidupan di akhirat dalam kubur, bahwa kata Nabi, orang yang sudah meninggal dunia ketika sudah dimasukkan di dalam kubur, dalam tanah, lalu dihidupkan lagi, dia mendengar suara tarumpah, sepatu, sendal jepit orang-orang yang pulang habis kubur dia. Ya, nanti kita akan mengalami seperti ini. Makanya kita harus persiapan dari sekarang dengan ibadah yang rajin, ngaji yang rajin, insya Allah. Sibukkan lisan kita ini dengan yaitu baca Quran. Sibukkan dalam tafsirnya sekali itu. Tuh bagaimana tata kalama berbahagia bagi orang yang lisannya itu, mulutnya itu diperbanyak baca Al-Quran. Nah, kita nggak baca Al-Quran, sholawat, nggak sholat zikir itu kan. Sibukkan kita. Ya, contoh Abu Bakar Siddiq ketika keluar rumah, beliau tidak mau membicarakan orang sehingga dia ini menaruh kerikil di giginya. Di kemana-mana ada kerikil. Kalau ditanya mana, gitu. Orang aja ngomong nggak ngomong karena susah. Digigit terus sampai pulang lagi. Ya besok pagi ya. Aku bukan ambil, bukan kecil kerikilnya, segini masukin. Masya Allah. Saking orang dulu saking ingin selamat ya kan seperti itu. Allah. Orang yang sering gibah, kita musak dulu kan kemarin ya. Itu nanti di akhirat itu, jadi mukanya di belakang, ininya di depan. Orang yang sering gibah orang lain, apalagi mau gebahin kiai ustadznya. Ya, kalau misalnya nggak salah, kalau salah nggak apa-apa. Ya, jangan gibah. Ya. Masa daripada kita ngurusin orang lain, ya. Ngurusin orang lain apa untungnya dikasih duit? Enggak. Kalau dosa yang kita dapat ini urusin kita dengan Allah. Insya Allah urusin rumah tangga kita, anak kita. Hadis berikutnya, wafat dan teman-teman. Nah teman-teman biasa dari sini. Wafat teman-teman. Nah teman-teman. Wafat teman. Bahasa sekali teman-teman. Ah bahasa Indonesia. Poin apa? Saya tidak apa. Teman-teman itu apa? Ada teman-teman saudara ini, teman-teman ini gimana teman-teman nyata gitu ya, wakot dan nyata kita guys sudah kepanggil ketemu wakot dan nyata itu Sarokat telah menjelaskan sopan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi telah menjelaskan terhadap siapa Nabi kita di umati terhadap umatnya kita, menjelaskan, memberikan penjelasan-pencerahan supaya kita yakin, supaya kita percaya. Apa kata Nabi? Ija salimu, ija di mana-mana. Salimu membaca salam engkau, kata Nabi terhadap kita nih. Ala ahli kuburi membaca salam terhadap ahli kubur. Artinya kita ketika mau jalan ke pemakaman kita baca salam. Atau kita liwat, ada pekuburan yang liwat mau kerja teh salam sambil baca sholawat sekali Sallallahu Alaihi Muhammad. Gitu, jangan goret ya. Karena orang-orang yang terpengaruh doa itu sangatlah butuh doa daripada kita yang masih hidup. Ada cerita sholawat dasarnya bagi orang yang sudah meninggal dunia. Dulu ada seseorang yang termimpikan gitu oleh orang yang soleh yang meninggal dunia lagi disiksa.
oleh malaikat. Lalu malam keduanya termimpikan. Pas termimpikan, yang mimpi pertama malah disiksa, mimpi kedua mah dia ada dalam singgasana yang indah, penuh dengan kenikmatan. Kaget nih orang soleh yang bermimpi itu. Kemarin saya memimpikan kamu lagi sekarang lagi senang-senang aja. Kok bisa sekilas robot begini? Kata dia, tadi sore ada orang yang nangon kambing lewat sini baca sholat. Dia ngomong, ya Allah, kalau sholat saya ini ada pahalanya, tolong semua yang dikubur di sini kebagian pahalanya. Nah, termasuk saya kebagian. Gitu. Jadi tanya disiksa diangkat. Tuh. Makanya kalau kita jalan ke pemakaman gitu jangan korek, jangan medit, nggak pakai modal ini kan. Baca sholat harus baca ngasih 100.000, enggak kan? Itu ataupun banget, kan ataupun senang. Senang banget hari kubur teh. Kalau ada seseorang lewat baca sholawat tuh. Kita kalau ini tuh kenal roda nggak? Lewatnya nggak? Kemana? Kalau bekerja? Kenal roda. Alhamdulillah kita Allah SWT. Kita ya Allah kalau ada pahalanya sholawat, tolong yang dikubur di sini semua pahala sampaikan ke mereka itu. Baliknya begitu lagi, masa. Artinya begini, nanti ketika kita meninggal dunia ada orang seperti itu nanti mendoakan kita. Terus, nah, jadi Nabi kita telah menjelaskan terhadap kita sebagai umatnya, ketika kita baca salam terhadap ahli kubur, imam kita datang jarak, ayu salimu, cara membaca salam nate, gitu. Ayu salimu membaca salam ini umat, alaihim terhadap ahli kubur, salam nate, salamaan seperti membaca salam terhadap orang yuhatibu yang diajak berbicara, yuhatibu yang ngajak berbicara, itu ini umat terhadap orang tersebut. Jadi Nabi kita menjelaskan cara-cara kita membaca salam terhadap orang yang sudah mati itu seperti membaca salam terhadap orang yang ada di depan kita. Assalamualaikum teh orang yang di depan kita, bukan assalamualaikum, bukan. Kalau alaikum di mana orangnya gitu kan? Nah, terhadap orang yang sudah meninggal dunia di kubur itu kayak begitu bacanya, assalamualaikum teh orangnya ada di depan kita. Artinya orang yang meninggal dunia di situ ada ruhnya. Masya Allah. Nah, ini penjelasan dari Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Payakulu maka berkata Nabi kita, nyontohin salam terhadap salam kita ke yang sudah meninggal dunia. Assalamualaikum itu darok kaum mukminin. Assalamualaikum itu. Assalamualaikum darok kaum mukminin. Assalamu keselamatan, alaikum terhadapmu, tamu itu seakan-akan dia ini depan kita. Jadi memang benar ada orang-orang yang sudah meninggal dunia di situ hadir. Daro kaumi duhai daerah atau negara itu kehidupan mukmin, orang-orang yang mukmin. Wahaja utawi ikhla salam, ari salam ieu, wahaja cara baca salam tadi iku hitobun. Ya, menghitob itu berkata-kata liman terhadap orang yasma'u yang bisa mendengar ini orang wayakilu dan berkata. Jadi kita mengucapkan assalamualaikum darat kaum mukminin itu seakan-akan orang tersebut ya mendengar dan berakal. Gitu. Walaula jalika walaula dan walaula dan andai kata la jalika tidak seperti itu, artinya tidak hitobun liman yasma'u wa yaqilu lakana yakin ada obo hadal hitobu. Ini hitob tadi pembicaraan dengan orang yang di depan gitu. Kalau tidak seperti itu bimanjilatin maka seakan-akan bimanjilati hitobiladu seakan-akan disamakan dengan tempat berkata-kata atau ngehitob orang yang tidak ada. Wal jamali
atau ditempatkan seperti yaitu batu atau kayu. Ya, kalau mengucapkan assalamualaikum itu tidak meyakini bahwa itu assalamualaikum teh untuk orang yang mendengar dan terbakar, artinya hidup. Nah, dibaca itu terhadap orang yang meninggal dunia itu tuh, mereka itu masih ada hidup di alam atau di dalam kubur tersebut. Allahu akbar. Wassalamu wallahu alam bissawab. Nanti ya.